Halo teman-teman, para guru dan calon guru. Ah, Hari ini saya mau berbagi pengalaman ya, pengalaman menyusun asesmen, menyusun soal. Teman-teman, kalau kita guru, kita itu hal yang wajib ya kita lakukan. Jadi guru itu ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat perencanaan pembelajaran. Nanti deh suatu saat kalau ini kita bikin konten lagi yang ngomongin tentang bagaimana membuat RPP, membuat perencanaan pembelajaran, kemudian actionnya, dan yang terakhir, yang terpenting, kita bisa mengukur, uh, mengevaluasi dengan membuat soal-soal. Nah, langkah awal kita menyusun soal itu kita harus membuat kisi-kisi soalnya dulu. Nah, teman-teman, kisi-kisi soal itu sangat tergantung pada satuan pendidikan masing-masing karena kita pakai kurikulum merdeka gitu. Nah, kebetulan saya di SMA 2 itu contoh kisi-kisinya nanti seperti ini ya. Nah, berikutnya kita membuat indikator butir soal. Kita sering singkat dengan IBS. Karena di kolom itu kan ada nomor, kemudian kalau yang pakai Kurtilas, kurikulum 13 itu pakai KD, sementara yang kurikulum Merdeka kita pakai elemen. Jadi di situ ada indikatornya elemen, ada indikator butir soal. Sebenarnya membuat indikator butir soal itu sama persis rumusnya dengan membuat tujuan pembelajaran. Jadi ada A, B, C, D. Jadi rumusnya itu harus memuat audien. Yang pertama audien itu peserta didik, kemudian B itu behavior, terus C-nya adalah condition, dan degree. Nah, itu nanti akan kita breakdown lebih jauh ya. Oke. Oke, contoh. Saya punya dua soal ya. Ada dua soal. Soal yang pertama soal pilihan ganda. Walaupun sebenarnya pilihan ganda itu tidak tepat ya kalau disebut pilihan ganda. Karena multiple choice, artinya dari beberapa pilihan kita hanya memilih salah satu. Nah, saya akan contohkan membuat indikator butir soal. Jadi ada stimulusnya, disajikan titik-titik, dalam hal ini disajikan wacana atau pernyataan, latar belakang kerajaan Singasari, peserta didik, audiennya tadi dapat menganalisis sifat perubahan kekuasaan atau pemerintahan pada masa Hindu-Buddha dengan benar atau dengan tepat. Ya. Nah, kita ke menyusun soal ya. Menyusun soal itu yang pertama kali kita harus menyusun stimulusnya dulu. Teman-teman, kita kan pembelajaran abad 21 itu kan kita dituntut untuk selalu update ya. Kita menuntut peserta didik kita itu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Maka kita juga harus kreatif juga, harus up to date ya, mencari. Jadi bikin soal itu jangan langsung kamu bisa ini begitu, enggak, tetapi kita buat stimulusnya dulu, buat rangsangan dulu. Terus yang kedua, menentukan kesesuaian materi. Materi ini kita lihat dulu di capaian pembelajaran atau di apa tuh namanya, kalau dulu KD ya, disesuaikan dengan KD-nya. Terus level kognitifnya itu kita tentukan umumnya ya, sekali lagi terserah karena masing-masing dilihat dulu karakter peserta didiknya seperti apa, satuan pendidiknya, sarana prasarananya seperti apa, tapi umumnya level mudah itu 25%, level sedang itu 50%, dan level yang sulit itu 25%. Berikutnya mengkonstruk soal, membuat soal ya.
Level kognitif itu ada level mudah, sedang, sulit. Namun demikian, ini sifatnya sangat apa ya, subjektif. Seharusnya itu memang ada pengukuran sendiri bagaimana cara mengukur tingkat kesulitan soal. Jadi tidak langsung langsung diukur begitu. Tapi biasanya kita mengukurnya dari KD. Kalau KD-nya C4, kemudian soal yang kita buat itu levelnya C2, maka itu kategori mudah gitu. Akhirnya semacam itu. Nah, level kognitif ini ada dua macam ya, ada dua macam. Ada yang menyebut ada 1, 2, 3. Jadi ada level lot, kemudian mod, dan hot. Itu ada yang sedang begitu, ada yang kita pakai dua. Ada langsung yang lot sama yang hot. Jadi yang lot itu yang C1, C2, C3. Jadi sampai level C3 itu lot. Sedangkan yang hot itu kita mulai dari C4, C5, dan C6. Teman-teman, nah, ini tentang kerajaan Hindu-Buddha. Bukunya kita bisa lihat, kebetulan buku yang saya pakai itu masih buku dari Kemendikbud ya, halaman 109. Tulisannya begini, perhatikan wacana berikut. Pada waktu itu, Tumapel hanya daerah bawahan Raja Kertajaya dari Kediri. Ken Arok ingin menjadi raja, maka ia merencanakan menyerang Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok atas dukungan para pendeta melakukan serangan ke Kediri. Raja Kertajaya dapat ditaklukkan oleh Ken Arok dalam pertempuran di Ganter dekat Bujon, Malang. Nah, setelah Kediri berhasil ditaklukkan, maka seluruh wilayah Kediri dipersatukan dengan Tumapel dan lahirlah Kerajaan Singasari. Jangan lupa teman-teman, kalau panjenengan tidak membuat kalimat itu sendiri, silakan dicantumkan sumbernya. Ya, diingat-ingat bahwa dalam membuat soal itu harus menghindari S, A, P, sarap ya. Biasanya sarap itu suku, agama, kemudian radikalisme, kemudian apa lagi ya, suku, ras, agama, politik, pornografi, porno aksi, itu harus dihilangkan. Jadi walaupun tadi itu menarik, up to date, tetapi kebetulan berkaitan dengan politik, kita hindari. Kita cari tema-tema yang up to date selain sarap tadi itu.